pahanya, ya pantatnya, apa pundaknya, sholat. Ya. Kalau memang nggak tahu, kalau orang tua kita dulu pakai rotan, pakai sapu, manusia suruh mukul aja ya kan. Tapi maksudnya mukul takdim itu boleh jadi standarnya beda-beda. Ya, yang penting anak itu memahami kita lagi mendidik mereka. Ada yang belum mau juga, nggak apa-apa, umur 7 tahun, yang penting perintahnya suruh ngapain? Suruh merintah. Kami tidak minta kepada kamu rezeki. Kenapa sampai mencari rezeki itu sampai mati-matian, sampai lupa menunaikan sholat? Salah satu bentuk menjaga keluarga dari api neraka adalah jangan memberikan kepada mereka harta, makanan, nafkah yang haram. Idza qubida, ruh itu kalau dicabut, ittaba'ahu al-basar, mata itu suka mengikuti. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu jamaah salat maghrib, salat isya, jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Komplek Moneter yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan salat maghrib sambil kita menunggu waktu isya, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir yang kita bahas adalah bab tentang berinfak dengan sesuatu yang kita cintai dan yang masih bagus. Berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan dengan babun fi wujubi amrihi ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala, yaitu bab tentang wajibnya memerintahkan keluarga dan anak-anak yang sudah mumayyiz, yang sudah berusia bisa membedakan ya mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga semua yang ada di bawah asuhan kita diperintahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala serta melarang mereka, mencegah mereka dari melakukan perbuatan menyimpang, anil mukhalafah wa ta'dibihim, serta mendidik mereka, wa man'ihim, dan melarang mereka min irtikabi manhiyyin anhu, dari melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi babnya panjang benar. Intinya adalah wajibnya memerintahkan keluarga dan anak kita untuk taat kepada Allah dan mencegah mereka dari melakukan yang dilarang. Itu simpelnya para jemaah. Para jemaah sekalian, apa hubungannya dengan bab sebelumnya? Kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan bab sesudahnya adalah dengan perintah memerintahkan. Jadi perintah untuk memerintahkan anak dan keluarga untuk taat kepada Allah. Yaitu hubungannya para jemaah, kalau bab sebelumnya kita, para bapak, para orang tua diperintahkan untuk memberi perhatian kepada keluarga, kepada anak, yaitu dalam hal memberi nafkah kepada mereka yang terbaik, yaitu kebutuhan mereka secara finansial, kebutuhan mereka secara materi, gizi, ya, fisiknya, jasmaninya. Maka ternyata yang dibutuhkan berikutnya untuk keluarga kita juga bukan hanya urusan, ya, bukan hanya urusan fisik, urusan uang materi saja, tapi juga keluarga perlu diperhatikan dari segi ruhiyahnya, yaitu diperintahkan kita untuk memerintahkan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaitannya para jemaah. Kalau di dalam bab sebelumnya kita diperintahkan memberikan infak yang terbaik yang masih kita cintai, maka dalam memerintahkan keluarga untuk taat kepada Allah, yang paling baik itu
memerintahkan kepada keluarga yang paling utama, yaitu memerintahkan untuk sholat. Ya, dari sekian banyak ibadah-ibadah ketaatan yang wajib kita tanamkan kepada keluarga kita, maka yang utama adalah sholat. Ini yang Allah sebutkan di dalam ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam surat Toha ayat 132. Ya, ini yang dicantumkan. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya, wa'mur artinya adalah perintahkanlah. Ini perintah untuk memerintahkan. Siapa yang harus kita perintahkan? Ahlaka. Ahlun itu keluarga. Ya, ternyata tidak hanya sebatas anak dan istri pasangan kita saja, tapi ahlun itu adalah yang ada di dalam rumah kita. Kalau ada kerabat, saudara, ponakan, itu termasuk semuanya. Perintahkan keluargamu, ahlaka, untuk apa? Bis sholat, untuk sholat. Tidak disebutkan yang lainnya, ya, puasa, zakat, tapi sholat dipilihkan yang paling utama, ya, untuk diperintahkan mereka untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan perintah yang kedua adalah bersabarlah atasnya, yakni bersabar untuk memerintahkan mereka menunaikan sholat. Jadi ini para jemaah, kewajiban kita memerintahkan, dan memerintahkan kepada keluarga bagaimana itunya, teknisnya para jemaah. Detailnya dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis bab ini, yaitu hadis dari sahabat Amr bin Shu'aib. Ya, saya agak meloncat nih karena berkaitan dengan ayatnya dulu. Hadis dari sahabat Amr bin Shu'aib an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis shalah, yaitu perintahkanlah anak-anak kamu untuk sholat. Ini namanya ayat tadi dijelaskan dengan hadis. Suruh memerintahkan anak, bagaimana cara memerintahkannya? Maka dirinci, perintahkan anak-anak kamu untuk sholat, wahum abna'u sab'i sinin, yaitu mereka saat usia sab'in, saat usia 7 tahun. Ya, jadi mulai diberikan perintah kepada anak saat usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun, Pak? Kenapa 7 tahun? Yaitu itu adalah usia mumayyiz. Anak itu belum balik usia itu, tapi dia udah bisa membedakan. Di usia seperti itu ada yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, diperintahkan. Kalau di bawah umur 7 tahun, mungkin bahasanya bukan diperintahkan, tapi diajar, didukung, ya, dibawa, begitu ya, diberikan contoh. Tapi kalau sudah 7 tahun, sholat, nah, diperintah. Wadribu hum, dan pukullah mereka, disuruh pukul, alaiha, atasnya, yakni atas kewajiban mendirikan sholat tersebut. Kalau mereka membangkang, tidak mau, suruh dipukul. Wahum abna'u ashrin, sedangkan mereka pada usia 10 tahun. Jadi kalau sudah sampai usia 10 tahun diperintah untuk sholat, mereka tidak mau, suruh apa? Suruh pukul. Tentu pukul yang dimaksud adalah pukul takdim, pukul untuk memberi pendidikan adab, bukan memukul seperti musuh, ya, bukan memukul, ya, dengan niat melukai, tapi mendidik. Wadribuhum 'alaiha, umur 10 tahun. Wa farriqu, contohnya gimana?
Contohnya ya nggak mau juga pahanya, ya pantatnya, apa pundaknya, sholat. Ya. Kalau memang nggak tahu, kalau orang tua kita dulu pakai rotan, pakai sapu, sini suruh mukul aja ya kan. Tapi maksudnya mukul takdim itu boleh jadi standarnya beda-beda. Ya, yang penting anak itu memahami kita lagi mendidik mereka. Kadang juga orang tua pakai rotan juga cuma nakutin doang, padahal nggak dipukul ya. Atau dipukul, paling yang dipukul meja, berat, ya kan, bukan pahan. Kalau jengkel gimana? Jengkel. Jadi para jamaah sekalian berbahagia, memang teknisnya tidak disebutkan, tapi maksudnya adalah untuk mendidik. Dan farriqu bainahum, dan pisahkan di antara mereka anak-anak tersebut fil madaji'i, dalam tempat tidur mereka. Kalau sudah umur 10 dipisahkan. Apakah yang laki-laki dengan yang perempuan? Itu sudah otomatis. Tapi di sini kalimatnya tidak disebutkan yang perempuan dan laki-laki, ya. Tetapi bainahum, di antara mereka. Kalau laki-laki sama perempuan udah pasti, tapi kalau sesama laki-laki dipisahkan juga bagus kalau memang bisa. Ya, tempat tidurnya artinya satu kasur, satu kamar ada 2 kasur, bisa nanti dipisahin laki sama laki. Tapi kalau perempuan baiknya dipisahkan kamarnya. Kenapa? Karena sudah mulai ada syahwat di umur 10 tahun itu. Nah, ini adalah penjelasan dari perintah anakmu untuk sholat, keluargamu untuk sholat dan bersabar atasnya. Di ayat ini para jemaah yang menarik adalah ada kalimat bersabar. Berarti ada penekanan bersabarnya. Jadi bukan cuma sekedar memerintah. Ya, artinya bersabar apa? Ya, kadang anak itu susah disuruh sholat, sabar. Kadang sholatnya ikut-ikutan tapi dia lari-larian, bercanda, ya sabarlah. Ya, kalau dia ada di masjid kadang-kadang ya ada yang umur 7 tahun tuh yang masih belum bisa tenang sholat. Ya, ini masuk wastabir alaiha. Dan perintah bersabarnya juga digunakan kalimat wastabir. Aslinya adalah yastabiru. Ifta'ala yasta'id, tapi ta'nya dirubah jadi to, istabir. Yaitu kata para ulama menunjukkan wazannya itu yang digunakan wastabir alaiha, bersabarnya benar-benar. Karena bapak-bapaknya kadang nggak suka sabar, berisik dikit, ya pulang. Ya, kita ingatkan, tapi ada kesabaran di sana. Sabar dalam cara memerintahkannya bisa jadi. Yang kedua, sabar dari segi waktu. Ya, kalau hari ini dia disuruh, ada anak yang susah Pak disuruh sholat. Ada, kalau perhatikan ada anak saat kita punya anak 3, ada yang belum disuruh dia rajin sholat. Ada yang satu perlu diusap-usap dulu baru sholat. Perlu diiming-iming dulu, ya nanti dinasihatin dulu, Allah suka, Allah cinta, nanti Allah baru dia mau sholat. Ya, ada yang belum mau juga. Nggak apa-apa, umur 7 tahun, yang penting perintahnya suruh ngapain? Suruh merintah. Kalau dia nggak mau atau nggak mau itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah perintahkan 2 kali, 3 kali, 10 kali, terus aja. Nah, ini ada penekanan sabar Pak. Yang kedua. Yang ketiga apa? Dalam ayat ini para jamaah, dalam hadis tadi disebutkan umur 7 sampai 10. Ini menarik, kenapa kok diperintahkan umur 7 sampai umur 10? Apakah maknanya kalau udah lewat 10 masih perlu diperintah nggak? Umur 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun masih perlu diperintah nggak? Nah, seakan-akan usia 7 dan sampai 10 tahun itu adalah usia yang paling tepat anak itu diperintah. Karena kalau udah lewat 10 tahun, kadang diperintah itu suka kesel. Jadi diupayakan di usia 10 tahun itu sudah tumbuh kesadarannya, sehingga kalau udah lewat 10 tahun itu tidak perlu diperintah,
perlu diingatkan saja, udah azan ya, waktunya kita kepada Allah kan diperingatkan atau diajak, yuk sholat. Tapi kalau perintah sholat, nah ada perintah itu yang memang orang itu berat menerima perintah ya. Jadi ini adalah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia kalau mau memerintahkan anak sholat ya umur 7 tahun tapi 10 tahun. Kalau udah lewat itu udah bahasanya mungkin bukan memerintah tapi membujuk, mengajak gitu. Nah kemudian para jamaah sekalian, umur 7 tahun dan umur 10 tahun itu adalah dimana anak sudah bisa membedakan. Dalam istilah fikih itu adalah udah mumayyiz, tapi belum sampai usia balik. Usia balik berarti para jamaah sekalian, kalau kita memerintahkan mereka dapat pahala nggak dia? Anak yang melakukan sholat dia belum balik kan belum dicatat ininya apa pahalanya. Pahalanya buat orang tuanya. Itu. Jadi meskipun dia belum balik berarti sudah boleh diajak, boleh diperintah. Sudah boleh diperintah dan karena dia belum balik itu adalah penekanannya adalah kita para orang tua sedang mempersiapkan dia. Karena dia belum wajib tapi kita sudah perintah. Ini adalah dalam rangka mempersiapkan, membiasakan. Jadi nanti begitu dia sudah balik, dia udah siap menjalankan perintah itu. Nah mohon maaf para jemaah, ada banyak orang tua nih pada lupa dalam hal ini. Kalau mereka pulang dari kantor, yang ditanya duluan adalah udah makan belum? Yang baiknya yang diberikan perhatian sudah sholat belum? Gitu. Jadi agar yang masuk di kepala mereka, pemahaman mereka, bapaknya, orang tuanya memberikan perhatian yang besar terhadap urusan sholat. Ya, dari kantor telepon, lagi ngapain? Ya, udah makan belum? Makan, sholat dulu. Gimana sholatnya gimana di awal waktu nggak tadi? Jadi dia kalau disapa sama bapaknya yang dia bakal tahu nih, kayaknya yang diomongin yang ditanya dulu adalah urusan sholat. Begitu. Kita bangunin anak pun pagi-pagi, kan kita bangunin buat apa? Buat sekolah. Bangun sekolah. Padahal lebih tepat bangun sholat subuh dulu. Sekolah baru berikutnya. Jadi sendiri mungkin menanamkan tentang sholat kepada mereka. Nah ini yang berikutnya para jemaah pada ayat ini yang menarik lagi adalah lanjutan ayatnya. Ya ini tidak dicantumkan dalam kitab ini, kutipannya cuma sampai wastabir 'alaiha, bersabarlah atasnya. Tapi lanjutannya adalah Allah mengatakan la nas'aluka rizqa. Allah menyinggung urusan rezeki. La nas'aluka rizqa. Kami kata Allah tidak meminta kepadamu rezeki. Maksudnya para jemaah sekalian, yang diminta dari Allah adalah mentaati Allah, mendirikan sholat. Jangan sampai nanti dia lupa mendirikan sholat karena sibuk mencari rezeki. Maka antara mencari rezeki dengan sholat itu hubungannya erat sekali teman-teman. Mencari rezeki jangan sampai melupakan sholat. Gitu ya. Di dalam surat An-Nur tuh yang Allah puji adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa anis salat. Orang yang mereka itu bekerja mencari rezeki tidak dilalaikan dengan zikir kepada Allah, ya. Jadi dengan mencari rezekinya itu tidak melalaikan dia dari mentaati Allah, dan diantaranya adalah sholat. Seakan-akan yang diminta oleh Allah adalah nyetor rezeki. Padahal Allah bilang la nas'aluka rizqa, kami tidak minta kepada kamu rezeki. Kenapa sampai mencari rezeki itu sampai mati-matian, sampai lupa mendirikan sholat? Dan
sebagian melihat perjemaah rumah yang di dalamnya itu dihidupkan dengan perintah sholat seakan adalah rumah yang dipenuhi dengan rezeki. Insya Allah rumah yang diberkahi, rumah yang di dalamnya dihidupkan perintah untuk sholat kepada anak-anaknya. Begitu para jemaah. Jadi jangan sampai yang kita perhatikan kepada keluarga itu hanya memberikan kebutuhan fisik jasmani, pulang bawa makanan, pulang bawa uang, pulang bawa mainan, semuanya dipenuhi kebutuhan perutnya. Tapi juga jangan lupa memperhatikan kebutuhan ruhiyahnya. Seorang bapak yang memotivasi anaknya untuk urusan kerja dunia, terus dia lupa mendidik, menanamkan nilai-nilai sholat, maka anak itu akan tumbuh meskipun sukses dalam urusan dunia, tapi dia tidak akan bahagia. Karena kebahagiaannya ada di sholat itu. Maka jangan lupakan kalau mendoakan bisa baik. Mendoakan dalam sholat hiburan ada masalah. Boleh ya mendoakan. Mendoakan adalah satu perkara, memerintahkan perkara yang dua hal yang berbeda. Artinya kalau sudah memerintahkan, jangan lupa juga mendoakan. Kalau sudah mendoakan, jangan lupa memerintahkan. Dua-duanya tetap berjalan. Ya. Ayat yang kedua dicantumkan dalam bab ini adalah Al-Quran surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kamu, nar, dari api neraka. Jadi ada ancaman. Kalau tadi suruh memerintahkan sholat, kalau yang kedua ini adalah ancaman bagi yang tidak menjaga anak dan keluarganya dari bahaya akan masuk neraka. Nah ini para jamaah, ayat ini diawali dengan jagalah diri kamu, anfusakum. Ini sebagai isyarat bahwa sebelum kita memerintahkan kepada keluarga, maka kita harus memberikan teladan terlebih dahulu. Anfusakum, jagain dulu diri kamu dari neraka, baru jagain keluarga. Jangan cuma memerintahkan menjagakan keluarga tapi dia melupakan dirinya sendiri. Nah ini para jamaah, menjadi tugas bapak adalah urusan tergelincirnya seseorang itu masuk neraka. Itu rinciannya seperti apa Pak? Ayat ini surat At-Tahrim ya, ayat 6. Rinciannya dijelaskan dalam hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, akhadha al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma, suatu ketika cucu Nabi yang bernama Hasan, putranya sahabat Ali radhiyallahu anhu, dia mengambil tamrotan min tamris sadaqah, ada kurma, comot sama dia, dimakan. Yang namanya anak-anak comot langsung dimakan, padahal ternyata kurma itu adalah kurma sodakoh. Kurma ya ini kurma yang ada diberikan sebagai sodakoh oleh orang. Maka di dalam hukum Islam itu Nabi dan keluarganya tidak boleh memakan harta sodakoh. Sodakoh yang dimaksud adalah zakat. Jadi harta zakat itu dibagikan kepada orang lain. Nabi dan keluarganya tidak memakan harta sedekah. Dia tidak dihalalkan. Kenapa para jemaah? Supaya jangan nanti ada tuduhan, ini dia jadi nabi, ngaku-ngaku jadi nabi, mau ngumpulin dana nih kayaknya, nyari kekayaan. Ayo bayar zakat buat dia kayaknya. Enggak mungkin, orang dia aja nggak boleh makan. Begitu para jemaah. Jadi tertolak tuduhan kalau ada nabi itu mencari kekayaan dengan profesinya sebagai nabi, tidak mungkin.
Ada juga di agama yang lain, innal ahbara war ruhban la ya'kuluna amwalan nas. Di dalam para rahib, para pendeta itu kerjaan mereka supaya disebutkan di dalam surat Taubah, mereka makanin harta-harta orang yang disetorin sama mereka itu dimakan dan diancam nanti akan masuk neraka. Tapi tidak dengan Nabi. Maka ternyata cucunya ada yang ngambil korma langsung makan. Nah, itu kan berpotensi dia masuk neraka, ya kan? Karena memakan sesuatu yang tidak halal buat dia. Langsung Nabi SAW tidak membiarkannya. Faja'alaha fi fihi, lalu Hasan memasukkannya ke dalam mulutnya. Faqala Rasulullah SAW, kuh. Nah, kalau kitanya gitu, suruh apa namanya? Keluarin. Nah, ya muntahin. Irmi biha, keluarin. Ya. Ama alimta, tidakkah kamu mengetahui wahai Hasan, anna la na'kulu sadaqah, bahwa kita keluarga Nabi ini, keluarga besar kita ini tidak boleh makan sedekah. Hadis sahih muttafaqun alaih. Maka salah satu bentuk menjaga keluarga dari api neraka adalah jangan memberikan kepada mereka harta, makanan, nafkah yang haram. Kerja silakan, mau dagang, mau ngapain aja silakan. Pulang ke rumah bawa uang yang halal. Ya, kadang orang banyak bawa sesuatu udah nggak dipikir lagi, Pak. Nipu, ya, mencuri, apa aja, yang penting bisa pulang bisa bawa makanan. Padahal bukan cuma sekedar membawa makanan, tapi itu halal atau tidak. Dan ini, hadis ini dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai bentuk Nabi SAW menjaga keluarganya. Ini bukan anak, tapi cucunya dijagain juga. Yaitu diantaranya dari memakan harta yang haram. Kenapa? Karena boleh jadi para jemaah, sesuatu yang dimakan, dikonsumsi dari barang yang haram, itu akan outputnya berpengaruh juga kepada ketaatannya. Ada hubungan para jemaah. Sesuatu yang tubuh yang makannya dari barang yang haram itu akan susah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, kata Nabi, an-naru aula biha. Neraka itu lebih patut, lebih utama, lebih pantas buat orang tersebut. Daging darah yang tumbuh dari barang yang haram. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Para rasul disuruh makan yang baik-baik. Dan perintah berikutnya adalah wa'malu sholihan. Setelah memerintahkan makan yang baik-baik, perintahnya adalah beramal solehlah. Ya, habis memerintahkan makan, memerintahkan beramal. Para ulama menggarisbawahi itu ada hubungan antara makanan yang dikonsumsi dengan amalan soleh yang dilakukan. Siapakah manusia yang amalnya paling soleh? Yaitu para rasul. Amalannya paling soleh. Kenapa? Karena makanan mereka adalah yang baik-baik, sebagaimana diperintahkan. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul makan yang baik-baik, Allah juga memerintahkan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, sama, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kamu. Yaitu para jemaah itu supaya bisa mudah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hadis yang terkait dengan menjaga, melindungi keluarga dari api neraka. Kalau si A nikah nih Pak dengan si B, B ini janda umpamanya, dia sudah punya anak dari suami sebelumnya, dan anaknya itu kemudian diasuh oleh si A, maka itu yang disebut dengan robin, ya, anak dari suami yang sebelumnya tapi diasuh di rumahnya, itu robin. Nah, dia adalah
Umar bin Abi Salamah. Kenapa? Karena Nabi menikahi Ummi Salamah. Menikahi Ummi Salamah. Ummi Salamah suami sebelumnya adalah Abu Salamah, udah punya anak banyak, dinikahi oleh Nabi. Nah, ini Umar bin Abi Salamah. Nah, beberapa pertemuan sebelumnya kita pernah membahas itu tentang Umar bin Abi Salamah dan Ummi Salamah. Ya, Ummi Salamah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, aku dapat pahala nggak kalau aku nih ngurusin anak-anaknya Abu Salamah? Aku ini tidak punya kewajiban mencari nafkah, karena yang mencari nafkah itu adalah bapak. Karena bapaknya sudah meninggal, aku yang mengurusi mereka. Aku dapat pahala nggak?" Iya. Jadi Abu Salamahnya sudah meninggal, dan bahkan dalam kitab Bulughul Maram itu diceritakan bagaimana meninggalnya Abu Salamah. Abu Salamah itu termasuk sahabat minas sabiqin al-awwalin yang masuk Islamnya di awal-awal. Dia itu Abu Salamah itu ikut dalam perang Badar, ikut perang Uhud, dan terluka dalam perang Uhud. Lukanya semakin parah, pulang dari perang Uhud, beberapa bulan kemudian akhirnya meninggal dunia. Dan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngelawat takziah, terjadi di situ dikisahkan dalam hadis terjemah, Abu Salamah meninggal dalam keadaan matanya terbuka, begitu menengok ke atas. Lalu Nabi tutup. Orang pada komen bukan di subscribe dan share komennya. Karena orang momoknya kalau melihat orang mati matanya melotot, anggapannya apa? Ada apa nih, kenapa dia? Dianggapnya itu adalah keburukan. Gak boleh. Nah, disitulah Nabi mengatakan dalam hadisnya bahwasanya inna ruh idza qubida, ruh itu kalau dicabut ittaba'ahu al-basar, mata itu suka mengikuti. Nah, kalau dianggapnya itu adalah sebuah keburukan, bagaimana buruknya Abu Salamah? Dia ahlu Badar, dia ikut perang Uhud, bahkan Nabi saat itu mendoakan, Allahumma ya Allah, ampuni dosanya, berikan rahmat, lapangkan kuburnya, sinari kuburnya. Kuburan suruh lapangkan, berikan sinar, dan irfa darajatahu bil mahdiyyin, tinggikan derajatnya bersama para orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah. Itu. Dan didoakan sama Nabi, jadikan orang-orang yang dia tinggalkan berikutnya mendapatkan kebaikan, dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu beliau wafat, maka keluarganya Ummi Salamah dinikahi oleh Rasul. Kan dikabulkan doanya, jadi hilang Abu Salamah, datang Rasul, lebih baik. Ya, artinya dua-duanya baik, tapi anak-anaknya terangkat derajatnya karena punya bapak angkatnya adalah Rasul. Nah, Umar bin Abi Salamah ini yang dididik ada di rumah Nabi, yang disebut apa tadi bahasa Arabnya? Robin. Nah, pernah lagi makan bareng sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau menceritakan kanat yadi tatishu fi sahfah. Tanganku waktu lagi makan itu menggerayangan di sofha, itu piring besar, gerayangan tangannya. Ada di sebelah sana, kamu. Ada yang itu enak lagi, kamu lagi. Nah, itu kan secara adat dalam makan tidak bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Umar bin Abi Salamah seperti itu, maka Nabi mengajarkan adab kepadanya. Ya gulam, wahai anak kecil, ya, sambillah, jangan lupa baca doa bismillah, ya, wakul biyamini, makan pakai tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makan yang dekat-dekat aja. Yang pengen dikoreksi adalah makannya yang tangan, tapi Rasul nggak to the point, ya, ngasih arahannya, suruh sebut dulu nama Allah, ya, kemudian pakai tangan kanan dan makan yang dekat-dekat saja. Nah, ini adalah bentuk perhatian
Nabi kepada Umar bin Abi Salamah. Siapa Umar bin Abi Salamah? Anak kandung Nabi bukan? Bukan. Tapi dia ada di dalam rumah Nabi. Ia termasuk ahli. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Makannya begitu diajarin sama Nabi. Maka kata Umar bin Abi Salamah, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Maka setelah itu begitulah cara makan aku seterusnya, beradab. Makan baca bismillah, pakai tangan kanan dan makannya dekat-dekat. Kebetulan yang dekat sambal doang. Jadi putar dulu dari dekat dan jauh. Jadi ini diantara bentuk menjaganya keluarga dari sisi makanan. Lalu kemudian hadis yang berikutnya adalah pernah dibacakan sebelumnya di bab sebelumnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pentingnya para jemaah kita menghadirkan para bapak ini, menghadirkan rasa tanggung jawab kepada orang yang ada di rumah kita. Jika ada satu, dua di antara orang yang ada dalam rumah kita melakukan penyimpangan, ada langsung perasaan di dalam diri kita itu, ini tanggung jawabku. Ya, ada yang tidak disiplin umpamanya, ini tanggung jawabku. Bagaimana aku akan mengajarkan dia? Nanti Allah akan memintakan, menanyakan, mempertanggungjawabkannya di hadapannya nanti pada kiamat. Perasaan ini yang perlu ditanamkan. Jadi jangan sampai enak-enak bapaknya keluar sholat subuh, anaknya nggak dibangunin. Begitu pulang dari sholat dari masjid masih tidur. Begitu bangun, ya suruh bangun, yang disodorin makanan dulu, belum sarapan dulu, sholatnya belum. Ya. Lebih takut ketinggalan sekolah daripada tidak sholat. Udah deh, sholatnya lewat dulu, bentar aja, udah terlambat. Nah itu harus ada perasaan kullukum ra'in. Semua yang ada dalam rumah kita itu adalah tanggung jawab kita. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mereka semua akan dimintakan pertanggungjawaban kepada kita, dari kita, tentang apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Istri, pembantu, semuanya punya beban tanggung jawab yang sama di dalam mendidik anak. Dan dari sinilah para jamaah membangun sebuah masyarakat madani itu berangkat dari rumah. Berangkat dari rumah. Suatu masyarakat akan ramai masjidnya, sholatnya kalau setiap rumahnya itu punya perhatian yang besar terhadap masalah-masalah kepada anaknya, ya, kepada keluarganya, pembantunya, tukang kebunnya, semuanya. Dari sanalah kemudian muncul generasi-generasi yang baik, membentuk sebuah masyarakat. Berawal dari rumah. Ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, selesai sudah itu para jamaah semua hadisnya dan ayatnya tentang kewajiban memerintahkan keluarga. Kalau sudah diperintahkan ternyata anak kita belum belum mau mendirikan sholat, biarkan. Artinya kita sudah menunaikan kewajiban kita. Tidak mungkin para jemaah seorang bapak yang sudah menunaikan kewajibannya lalu kemudian Allah biarkan begitu saja. Pasti Allah yang akan nanti suatu saat menggerakkan anak itu. Dan kisah Nabi Nuh yang anaknya nggak mau beriman, dia udah memerintahkan. Tidak tercela Nabi Nuh gara-gara anaknya tidak beriman, ya, karena Nabi Nuh sudah menjalankan kewajibannya. Yang diperintahkan adalah kita memerintahkan mereka. Demikian para jemaah sekalian berbahagia. Jadi di antara kewajiban kita kepada keluarga, satu lagi dalam bab ini kita bahas adalah memerintahkan mereka untuk sholat. Termasuk anak yang sudah berkeluarga juga ya? Sudah berkeluarga. Nah tadi kalau yang diperintah itu kan umur 7 sampai 10. Kalau sudah lewat 10, bisa mungkin dia sudah mandiri. Kalaupun kita mau memerintahkan, bukan perintah namanya, ngajakin, mengingatkan,
Karena kadang kalau dia diperintah suka nggak nerima. Kayak anak kecil aja sama kita perintah. Ada kan itu? Anak umur udah 20-30 tahun, dia masing-masing aja Pak. Jawabnya begitu. Ada itu kejadian sakit banget bapaknya. Dari kecil dididik, begitu udah gede dia nggak sholat. Diperintah sholat apa? Biar gimana juga ente kan darah daging saya. Udah masing-masing aja Pak. Begituin. Karena boleh jadi cara memerintahkan, ngajakin aja, mengingatkan. Nah kalau dari masih kecil insya Allah. Demikian para jemaah. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.